Sekelompok anak pergi bermain. Siang hari bermain ketapel. Janganlah kalian menyimpang berjalan ke bangsa-bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari antara umat Israel. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa, Pekan Biasa ke-14, Rabu 8 Juli 2026. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, terutama mereka yang sudah lama sakit dan membutuhkan upaya dan juga penanganan yang serius untuk memperoleh kesehatannya. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga untuk mereka yang masih ada di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan bagi mereka yang sudah selesai sekolah, kita dukung, kita doakan supaya mereka mendapatkan pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga turut berdoa dan mendukung mereka, pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang hari ini akan menghadapi atau melaksanakan hal-hal penting, hal-hal besar untuk keberlangsungan dan keselamatan mereka di hari-hari yang akan datang, untuk keperluan, kepentingan seluruh keluarga dan juga kehidupan pribadi mereka. Dan kiranya bahwa panggilan Yesus untuk para muridnya yang kemudian ditetapkan sebagai rasul menjadi sebuah langkah yang sangat penting untuk pewartaan kerajaan Allah sudah dekat di hari-hari selanjutnya. Yesus menetapkan para rasul yang nantinya
akan melanjutkan tugas perutusan dari Yesus. Mereka dalam rangka melaksanakan tugas perutusannya. Yesus mengatakan, jangan kalian masuk ke kota orang Samaria. Jangan menyimpang kepada bangsa-bangsa lain. Tapi pergilah kepada domba yang hilang dari antara umat Israel. Dan misi yang dibawa oleh para rasul, para murid, bahwa kalian pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kita adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Kita adalah para pengikut Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus. Maka semoga kita juga memegang teguh tugas perutusan yang diberikan ini. Wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Semoga di mana saja, dalam kesempatan apa saja, dalam situasi apa saja, kita menghadirkan kerajaan Allah itu. Kita merasakan, kita menikmati hadirnya kerajaan Allah yang sudah dekat itu, mewartakannya, memperjuangkannya, dan senantiasa menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan semoga kita juga berfokus kepada tugas tanggung jawab kita. Tentu saja bahwa sebagai pribadi manusia dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga, dalam komunitas, dan juga dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, kita memiliki tugas, kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki fokus kehidupan. Semoga kita tidak menyimpang kepada sesuatu yang lain yang berbeda dari tugas tanggung jawab kita. Tetapi semoga kita berfokus kepada tugas tanggung jawab kita, berfokus kepada tugas perutusan kita. Wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat, senantiasa menjadi orientasi bagi kehidupan kita. Kita telah diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada para murid-Nya itu, supaya kita memiliki fokus yang baik, fokus yang benar, dan juga memiliki fokus tugas perutusan, mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Semoga dalam keseluruhan kehidupan kita, kita senantiasa mendengarkan, mengingat pesan dan perutusan Yesus ini, berfokus kepada kehidupan dan tanggung jawab hidup kita, dan kemudian kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi himbauan Allah, apa yang menjadi perutusan Yesus di dalam kehidupan kita, supaya kerajaan Allah senantiasa hadir, ada di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.